menghakimi dan dihakimi, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mat 7:1-2. Percaya atau tidak, manusia sangat senang bermain atau berperan menjadi hakim. Mereka sangat suka menilai segala sesuatu berdasarkan penilaian mereka sendiri. Terlebih lagi penilaian manusia itu terdiri dari berbagai macam aspek. Selain fakta di lapangan, ada berbagai pertimbangan lain seperti perasaan, latar belakang, agama, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami musibah kecelakaan, kita dengan cepat menyimpulkan bahwa hal itu merupakan sebuah kesialan. Namun kita tidak pernah tahu bahwa kecelakaan itu akan membawa nasib orang itu kemana. Bisa saja karena kecelakaan tersebut orang itu dapat menjadi seorang motivator yang dapat menyemangati banyak orang atau seorang pelukis yang dapat menghasilkan puluhan lukisan yang bernilai tinggi. Jadi, apakah peristiwa kecelakaan tersebut adalah sebuah kesialan? Atau awal dari berkat yang baru? Atau seseorang yang tak disangka-sangka mendapatkan uang lotre miliaran rupiah? Tentu kita akan menganggap dia adalah orang yang beruntung karena tidak semua orang bisa mendapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun ternyata orang tersebut memutuskan untuk berfoya-foya dengan uang yang ia dapatkan itu. Sampai pada akhirnya uang yang ia dapatkan itu habis dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Dari kejadian ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa mendapatkan lotre itu adalah sebuah keberuntungan? Atau awal dari musibah yang baru? Penilaian manusia itu seperti orang buta yang sedang memegang seekor gajah. Jika ia sedang memegang belalainya, maka ia menilai gajah itu berbentuk seperti ular. Ada benarnya tapi tidak benar sepenuhnya. Maka dari itu, ketika kita menghakimi seseorang hanya berdasarkan penilaian pribadi saja, besar kemungkinan penilaian tersebut akan menyakiti hati orang yang dihakimi itu karena ketidaksempurnaan penilaian kita. Kita seringkali dibutakan oleh penilaian kita yang dangkal. Tak jarang kita salah menilai sesuatu. Yang benar jadi salah, dan yang salah jadi benar. Dan yang membuat lebih parah adalah kita menjadi sering menyakiti orang lain dengan kesalahpahaman kita yang akhirnya merusak relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Yesus sudah seharusnya mengikuti tindakan Yesus yang tidak langsung menghakimi dan mendekati para pendosa dengan kasih daripada mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat segregasi dengan para pendosa. Kita seharusnya mencari tahu terlebih dahulu alasan atau penyebab seseorang melakukan suatu hal yang tidak baik lalu menegurnya secara baik-baik juga. Karena menyatakan kesalahan dan menjaga relasi yang baik dengan sesama kita adalah dua hal yang sama-sama penting. Penulis, Albert Santoso.